Selamat datang di Dugi Channel. Nah, kita dari Dugi Indonesia dengan saya Ajus Derajat dan di samping saya ada Dan saya Wulandari. akan membedah atau mengupas apa itu yang namanya Google Workspace for Education. Nah, pada video kali ini ada 4 topik pembahasan utama. Yang pertama, kita mengenali akun edukasi dan Gmail, akun pribadi ya. Terus yang kedua ada perbedaan Chromebook dengan laptop, dan yang ketiga itu ada semua kemudahan-kemudahan yang ada pada Google Workspace, dan yang terakhir adalah tema menjadi siswa yang hebat di era digital. Ya, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang Google Workspace for Education, terlebih dahulu saya mau mention dulu apa itu Google Workspace for Education. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui bahwa Google Workspace for Education adalah alat yang digunakan untuk memaksimalkan sistem pembelajaran di yang konvensional saat ini gitu kan. Nah, di mana teman-teman bisa belajar di mana saja dengan real time dan tentunya kapan saja gitu kan. Jadi akan meningkatkan efisiensi pembelajaran digital teman-teman semua. Perlu diketahui bahwa Google Workspace for Education sudah tercatat ya, untuk penggunanya sendiri itu ada 170 juta lebih gitu kan. Wow, di seluruh dunia. Nah, kemudian untuk kayak guru, siswa, dan sekolah yang menggunakan Classroom itu sudah lebih dari 150 juta akun ya, user. Nah, bayangkan itu sangat besar, itu dimana dari nilai itu kita bisa tahu dampak dan manfaat dari penggunaan Google Workspace for Education. Nah, Google Workspace for Education itu terdapat beberapa aplikasi yang mungkin teman-teman kurang pernah dengar, tapi kayak ternyata ini masuk Google Workspace for Education gitu ya. Nah, yang pertama itu yang paling sering kita gunakan adalah Classroom. Nah, di Classroom ya itu udah menjadi core ya, inti dari aplikasi pembelajaran digital yang sudah kita gunakan bahkan di zaman-zaman pandemi ya. Nah, terus ada Google Docs gitu kan. Ya, kalau di sebelah kan Google di sebelah kan ada MSW gitu ya. Nah, di sini ada Google Docs tapi berbasis online, di mana teman-teman bisa mengerjakan satu tugas dengan lebih banyak orang dengan real time. Habis itu ada Google Spreadsheet ya ada Google Form, ya masih banyak lain lagi gitu kan. Lanjut, terus saya mention nih bahwa dalam Google Workspace for Education ini ada 3 keunggulan utama gitu kan, yang lebih ditonjolkan ya. Yang pertama itu ada kolaborasi, yang kedua adalah komunikasinya, dan yang ketiga adalah kreativitas. Nah, yang kolaborasi ini diwakili oleh aplikasi-aplikasi apa aja? Nah, yang pertama ada Classroom, sudah saya sebut tadi, di mana guru dan murid itu bisa saling berinteraksi dan berkolaborasi untuk mengerjakan sesuatu. Kemudian ada Google Docs, seperti yang sudah saya mention tadi, di mana kita bisa mengerjakan satu tugas oleh lebih dari 2 orang di mana saja secara real time gitu ya. Nah, terus ada Google Meet, kita bisa bertemu orang tanpa harus ketemu dalam satu tempat gitu kan. Itu sangat efisien sekali. Nah, kemudian di bidang komunikasi itu ada apa aja? Nah, ada Gmail ya, ini udah sangat legend sekali aplikasinya, dimana kita bisa berkomunikasi lewat menyurat secara resmi maupun mengirim berkas-berkas yang banyak gitu kan ya dengan Gmail. Terus ada kreatif gitu kan, dimana di sini aplikasi yang ditonjolkan adalah Google Site. Nah, teman-teman kalau tahu website ya, nah di sini Google meluncurkan aplikasi Google untuk aplikasi Google Site, di mana kita bisa mengimplementasikan atau mencurahkan kreativitas kita untuk membangun sebuah website. Nah, kita bisa tuh membangun website tanpa harus hosting, tanpa harus kayak bayar banyak lah. Cuman untuk kita pribadi gitu kan, untuk menambah portofolio kita itu sangat bisa sekali itu kita gunakan. Nah, lanjut. Terus, baru nih kita masuk ke dalam apa bedanya akun edukasi dengan Gmail atau akun pribadi. Nah, ada beberapa keunggulan ketika kita menggunakan akun edukasi, teman-teman. Nah, yang pertama, saya mau memberikan wawasan dulu nih. Kita perlu tahu dulu domain edukasi domain pendidikan itu apa gitu kan. Nah, saya mengilustrasikan
domain ya, kita bicara domain, saya mengilustrasikan domain itu adalah sebuah rumah. Nah, di mana rumah tersebut ya tempat kita untuk beraktivitas, berinteraksi gitu kan dengan penghuni rumah yang lain. Nah, terus penghuninya itu apa? Nah, nanti kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, pada slide ini teman-teman perlu diketahui di mana kita contoh nih yang warna hijau, akun edukasi GWF memiliki domain sendiri. Contoh alamat email edukasi siswa@belajar.id, siswa@kemenak.id, ya .go.id, sorry. Nah, kita bedah dulu nih. Di siswa@belajar.id yang apakah masuk sebagai domain ya atau rumah ini ya, ini adalah @belajar.id-nya. Nah, terus kalau untuk yang siswa@kemenak.go.id apa coba? Ya, @kemenak.go.id adalah domainnya gitu kan. Loh Kak, berarti ini bisa di custom ya? Contoh misalkan nama saya Reza gitu kan. Nah, saya membuat perusahaan, berarti saya bisa membuat domain yang namanya @reza.go.id gitu kan, atau @reza.com. Bisa sekali gitu kan dengan Google Workspace for Education. Nah, terus penghuninya itu yang mana gitu kan. Nah, penghuninya adalah nama setelah gitu kan. Contoh misalkan reza.rahardian apa-apa. Nah, itu adalah user ataupun penghuni dari rumah tersebut. Sangat sederhana bukan? Nah, terus kita lihat nih yang akun pribadi itu kayak gimana. Nah, contoh @gmail.com atau enggak @gmail.co.id. Nah, ini adalah rumah untuk email pribadi @gmail.com atau @gmail.co.id gitu. Jadi kayak ibarat kata kalau perumahan gitu ya, @gmail ini udah kayak selasar gitu ya, udah kayak alun-alun gitu, di mana itu menampung orang random gitu kan, orang yang dari manapun itu gitu kan, asalnya itu ditampung dalam satu rumah atau satu aula gitu kan. Nah, terus untuk yang kayak akun edukasi ini adalah orang yang tinggal di kayak perumahannya gitu kan, kayak di kompleks-kompleksnya gitulah. Nah, lanjut kita bahas yang perbedaan yang kedua. Perbedaan kedua antara akun edukasi Google Workspace for Education dengan akun Gmail pribadi adalah tentang keamanan masing-masing akun ya. Nah, tidak hanya perbedaan dari nama doang yang bisa kita custom, juga keamanannya. Nah, untuk akun edukasi ini bebas dari iklan ya, ancaman bajakan, dan juga dikelola langsung oleh admin sekolah gitu kan. Jadi bisa untuk para pemilik sekolah, pemilik yayasan ini bisa mengatur gitu kan. Kayak misalkan kita kan takut gitu ada kasus pembajakan gitu kan, ada kasus kayak email masuk dari orang asing di mana kalau kita klik linknya tuh bisa terbajak data kita gitu kan. Nah, itu bisa kita hindari gitu kan untuk tidak menerima email dari domain tertentu, itu bisa gitu kan. Nah, terus kemudian masuk ke akun pribadi itu gimana? Nah, kalau akun pribadi ya itu rentan akan bahaya. Jadi kayak sepintar-pintarnya kita aja masing-masing untuk menjaga akun tersebut gitu kan, dari ya dari bahaya yang akan datang gitu kan, seperti hacking atau yang lainnya. Nah, terus perbedaan yang ketiga apa teman-teman? Nah, yang ketiga itu tentu dari penyimpanannya ya, di mana drive yang akun edukasi ini dapat ditingkatkan lebih besar dibandingkan yang pribadi gitu kan. Nah, contoh di sini ada penyimpanan Google Drive hingga tidak terbatas, itu bisa kan ada tingkatan-tingkatannya. Kemudian kalau yang pribadi ya teman-teman udah tahu dong, kalau @gmail.com atau @gmail.co.id itu memiliki batasan storage hingga 15 GB. Nah, jujur ya buat Kak Ajat sendiri itu sangat sedikit gitu kan, karena Kak Ajat nih punya ya 2 atau 3 akun, dimana ya satu akun tuh udah nggak cukup untuk menyimpan data-data tersebut. 15 GB buat apa ya gitu kan. Itu saja pembahasan dari perbedaan akun edukasi dengan @gmail.com. Nah, sekarang saya ingin kasih tahu nih Kak, ada perangkat yang mendukung dalam memaksimalkan penggunaan akun Google Workspace for Education. Perangkat tersebut yaitu Chromebook. Nah, pasti teman-teman penasaran kan, kenapa sih Kaulan harus Chromebook? Teman-teman, perlu kalian ketahui bahwa Chromebook adalah sebuah perangkat untuk sekolah yang digunakan bersama dan alat kolaboratif yang dibuat guru dan siswa. Di mana
Satu Chromebook bisa teman-teman gunakan secara bersama dan tidak perlu khawatir nih data teman-teman dapat tercampur. Sebagai contoh, di dalam satu kelas memiliki satu Chromebook. Apabila siswa pertama melakukan login atau mengaktifkan Chromebook menggunakan sebagai contoh akun siswa strip biru @sekolah.sch.id dan saat selesai menggunakan Chromebook siswa tersebut mematikannya. Kemudian, apabila ada siswa kedua ingin meminjam Chromebook tersebut, maka siswa kedua harus memasukkan akun yang ia miliki. Misalnya, akun siswa merah @sekolah.sch.id. Siswa pertama tidak perlu khawatir dengan data-data yang ia simpan pada akunnya, karena perangkat Chromebook ini mengenali siapa yang login atau masuk menggunakan akun yang dimiliki setiap siswa. Nah, Kak Azat, penjelasan tadi merupakan salah satu kelebihan dari Chromebook. Ada lagi nih Kak, kelebihan dari Chromebook, yaitu Chromebook bisa beroperasi selama 8 jam tanpa di-charger nih Kak. Jadi, teman-teman tidak perlu khawatir mengisi daya di Chromebook karena Chromebook memiliki daya yang tahan lama, sehingga dapat mendukung teman-teman atau siswa-siswi bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Nah, Kak Azat, itu adalah penggunaan dari perangkat Chromebook. Nah, perangkat Chromebook juga nih teman-teman akan kita bahas selanjutnya oleh Kak Azat mengenai fitur-fitur atau aplikasi yang bisa digunakan di dalam Chromebook. Nah, itu dia penjelasan tentang Chromebook yang sudah dijelaskan oleh Kak Wulan. Nah, di sini saya sedang menggunakan Chromebook nih, teman-teman. Di mana kita mencoba kayak pemanfaatannya langsung gitu ya. Teman-teman perlu diketahui bahwa Google Workspace for Education ini selain dari aplikasi-aplikasi berikut ya. Nah, yang dari kayak misalnya Google Workspace for Education, dari spreadsheet, kemudian dari Google Form, habis itu ada site, itu ada sumber lain bagaimana cara kita belajar atau mengenali dunia luar gitu kan. Yang pertama itu ada Google Earth. Nah, mungkin kita langsung praktek aja ya. Kita cari Google Earth. Nah, di sini udah ada kelihatan. Nah, kemudian kita klik. Nah, oke. Kemudian saya akan mencari Tokyo ya. Kita coba cari Tokyo. Start. Nah, inilah dia penampakan dari Tokyo. Nah, ini kemudian ada stadion. Nah, kita bisa berkeliling dunia, teman-teman. Kita bisa melihat keadaan negara-negara lain dengan detail melalui Google Earth gitu ya. Nah, ini jalanannya ya, sepi ya. Nah, ini oke, nah kan, wah jelas ya gitu kan, bagus gitu kan. Kita bisa keliling dunia hanya dalam layar saja. Nah, terus ada aplikasi lain gitu kan, sumber informasi lain yang bisa kita pelajari selain dari aplikasi utama adalah kayak Google Arts and Culture gitu kan. Nah, di sini kita coba cari lagi ya Google Arts and Culture. Google, tulisannya jelek nggak apa ya. Tuh salah. Cakep. Kita coba. Ini adalah Google Arts and Culture ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa melihat kayak berbagai seni yang berkelas dunia gitu. Kemudian ada bisa main game juga bisa gitu kan, dan masih banyak yang lainnya gitu kan. Yang jelas ini sangat seru sekali untuk dimainkan buat dengan teman-teman maupun dengan guru di dalam kelas itu. Oke, kita kembali ke pembahasan. Jadi perlu diketahui bahwa Google Workspace for Education ini sangat mampu untuk menunjang aktivitas pembelajaran digital teman-teman di dalam menuntut ilmu. Nah, untuk selanjutnya kita masuk pembahasan tentang menjadi siswa hebat di era digital.
Wah, keren banget ya Kak Azat. Ternyata banyak aplikasi yang dapat digunakan dalam memaksimalkan penggunaan Google Workspace for Education di era digital ini. Nah, saya ingin mengajak teman-teman milenial agar menjadi siswa hebat era digital. Tentunya, pada era digital ini, teman-teman tidak lepas dari internet, di mana teman-teman harus bijak dalam penggunaan internet. Nah, teman-teman, di sini saya ingin memberikan tips-tips bagaimana menggunakan internet secara bijak. Yang pertama, teman-teman bisa berkreatif dalam menggunakan internet. Silahkan teman-teman menggunakan akun edukasi Google untuk kegiatan belajar sehari-hari. Mengeksplor seluruh aplikasi Google dan dapat menemukan cara terbaik untuk belajar. Nah, yang kedua nih teman-teman, harus pintar dalam menggunakan internet. Biasanya nih, apabila ada suatu informasi yang kita anggap baik, belum tentu pemikiran setiap orang itu sama. Jadi, teman-teman harus memikirkan juga dampak saat contohnya nih, memposting informasi tersebut. Kemudian, karena adanya banyak penipuan atau kejahatan di dunia maya, antara lain seperti dengan tidak membagikan alamat, email, terus nomor telepon, kata sandi, nama pengguna untuk dokumen sekolah dengan orang asing. Kemudian apabila salah satu teman kalian memiliki suatu privasi, maka teman-teman harus menghargai pilihan privasi orang lain. Jangan sembarang menghina pilihan privasi orang tersebut. Nah, untuk yang ketiga, teman-teman harus bisa kuat berinternet. Apa sih Kaulan maksud dari kuat berinternet? Nah, di sini biasanya nih teman-teman menggunakan kata sandi dengan menyisipkan tanggal lahir atau nama dari teman-teman. Nah, di sini kreativitas teman-teman harus dikembangkan untuk membuat sandi agar meminimalisir pemblokiran atau meminimalisir hacking dari sandi tersebut. Nah, teman-teman juga jangan ragu untuk mengubah kata sandi teman-teman. Jadi apabila teman-teman mengganti sandi tersebut, jangan lupa untuk diingat ya teman-teman. Oke, untuk yang keempat, ada teman-teman harus waspada berinternet. Nah, pada zaman era digital ini, teman-teman harus berwaspada berinternet. Apa sih Kaulan? Kenapa harus kita waspada berinternet? Nah, untuk kita bisa berwaspada berinternet, antara lain teman-teman menggunakan situs web yang terpercaya seperti itu. Misalkan teman-teman mengutip artikel di Google Scholar. Nah, contohnya https://googlescholar.com seperti itu. Nah, karena ada beberapa web yang memang memiliki virus di dalamnya sehingga dapat masuk ke dalam browser teman-teman. Nah, teman-teman juga jangan tertipu oleh scam. Jika Anda tertipu untuk scam online, segera beritahu orang tua, guru, atau orang dewasa. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, teman-teman harus memiliki sifat baik berinternet. Ada pepatah yang mengatakan, perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan, baik secara online maupun kehidupan nyata. Kemudian, bisa membuat keputusan yang baik ketika memilih apa yang akan dikatakan dan bagaimana menyampaikannya. Lalu, sebarkanlah kebaikan tersebut secara online. Nah, untuk tips terakhir nih teman-teman, yaitu teman-teman harus berani berinternet. Apabila teman-teman menemukan sesuatu hal yang negatif, maka katakanlah sesuatu. Contohnya, adanya tulisan atau postingan di dalam sosmed mengenai cara atau trik jitu untuk menyontek ulangan sehingga tidak ketahuan oleh guru. Nah, postingan seperti inilah yang tidak baik. Teman-teman bisa memberikan komentar agar postingan tersebut tidak semakin diperluaskan. Laporkanlah dan atau blokir konten yang tidak pantas. Contohnya, video rekaman di YouTube mengenai seorang siswa melakukan bullying atau penindasan siswa di lingkungan sekolah. Silahkan laporkan rekaman tersebut. Jangan pernah takut teman-teman dalam menyampaikan suatu pendapat yang baik.
Nah, teman-teman, di sini kami ingin mengajak teman-teman menjadi siswa hebat era digital. Bagaimana Kak Azat? Ya, dengan pemaparan atau manfaat yang telah dipaparkan kita tadi ya, itu mudah-mudahan bisa Google Workspace for Education dapat menunjang pembelajaran kita lebih efisien dan efektif, dan ya tentunya prestasi kita semakin meningkat gitu kan di era digital ini gitu kan. Cukup sekian dari kita. Mudah-mudahan apa yang kita paparkan itu bisa jelas dan gampang ditangkap oleh teman-teman semua. Sampai jumpa di lain kesempatan dan sampai jumpa.